identifikasi masalah itu diambil dari latar belakang masalah. Sekali lagi saya jelaskan, identifikasi masalah diambil dari paragraf yang ada dalam latar belakang masalah. Paragraf yang apa? Paragraf yang diambil adalah paragraf yang memiliki kalimat-kalimat negatif yang menunjukkan adanya permasalahan. Saya ulangi lagi. Identifikasi masalah diambil dari paragraf yang ada di latar belakang masalah, di mana paragraf itu ada indikasi penyebab terjadinya masalah. Contoh akan saya ketikkan. Contoh. Di paragraf ada kalimat seperti ini misalnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor real. Pengurangan tenaga kerja, penambahan jumlah kemiskinan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Lebih dari itu, secara nasional pertumbuhan ekonomi negatif dan berpotensi resesi ekonomi. Oke, misalnya dalam latar belakang masalah Anda ada kalimat atau paragraf seperti ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor real, pengurangan tenaga kerja, penambahan jumlah kemiskinan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Lebih dari itu, secara nasional pertumbuhan ekonomi negatif dan berpotensi resesi ekonomi. Maka Anda bisa menulis di identifikasi masalah itu. Identifikasi masalah. Perlu Anda ingat, identifikasi masalah itu ditulis dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Saya ulangi lagi, identifikasi masalah itu ditulis dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Dan ditulis dengan bahasa yang lugas, operasional. Dari paragraf di atas, maka identifikasi masalahnya bisa 1. Pengurangan tenaga kerja. Nah, adanya pengurangan tenaga kerja. Adanya pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, kemiskinan meningkat. Yang ketiga, daya beli masyarakat menurun. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi negatif. Ya, jadi caranya seperti itu. Memang tidak semua paragraf yang ada dalam latar belakang masalah Anda mengandung unsur negatif yang menunjukkan adanya identifikasi masalah. Maka Anda harus jeli
Anda hanya harus mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang membaca latar belakang masalah Anda sehingga Anda menemukan kalimat-kalimat yang bertanda atau memiliki indikasi negatif. Nah, itulah yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Mungkin di latar belakang masalah Anda ada 10 atau 12 paragraf, tapi bisa jadi yang mengandung unsur identifikasi masalah hanya 1 atau 2 paragraf. Begitu. Ada yang bertanya? Paham tidak? Halo? Paham tidak? Paham nggak, Mas? Halo? Suaranya bisa didengar? Tapi paham tidak? Ya, Pak. Ya, oke. Jadi Anda membaca latar belakang masalah Anda, kemudian Anda cari paragraf-paragraf yang di situ ada indikasi penyebab timbulnya masalah. Ya, intinya yang bermasalah lah, paragraf bermasalah, paragraf yang negatif. Nah, kemudian menjadi identifikasi masalah. Jadi A, latar belakang masalah, B, identifikasi masalah. Anda bisa membuat pengantar seperti ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusun identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Pengurangan tenaga kerja. 2. Kemiskinan bertambah. 3. Daya beli masyarakat menurun. 4. Pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, caranya seperti itu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Halo? Halo? Gimana? Oh, boleh, boleh. Itu biar biar Anda lebih bagus lagi. Tabel itu untuk menolong. Misalnya tabelnya seperti ini. Saya share screen lagi ya. Nah, misalnya seperti ini. Biar Anda nanti lebih paham. Bisa paragraf, bisa identifikasi. Nah, ini bisa Anda masukkan ini. Ini bisa Anda masukkan di sini nih. Nah, bisa masuk di sini. Nah, identifikasi masalahnya ini. Oke. Nah, maka mau bagus lagi di sini dikasih kalimat pengantar. Gini. Kalimat pengantarnya begini. Oke. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, disusun identifikasi masalah sebagai berikut. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ini gini. Tinggal dikasih nomor. Nah,
Ini aja di sini. Nah, yang saya warnain merah nih. Nah, inilah yang dimaksud identifikasi masalah Anda tadi, nanti yang warnanya merah itu. Ya. Oke ya, paham ya? Kurang nggak? Eh? Nggak kelihatan. Apanya? Nggak kelihatan. Jalan nggak kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan tak? Oke. Mana ya tadi? Ah, kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Nah, yang warna merah itu hasilnya, Mas. Kelihatan warna merah nggak? Ya, ya B identifikasi masalah. Iya. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas disusun identifikasi masalah sebagai berikut. Nah, itu hasilnya seperti itu. Maka tugas Anda, kalau Anda sudah menyusun latar belakang masalah, coba Anda analisis latar belakang masalah Anda itu. Nah, kemudian ditentukan identifikasi masalah. Paham ya? Paham nggak? Oke. Ya. Sekarang saya tambah lagi kalau ini udah paham. Oke, tambah ya. Eh? Tambah atau mau mengerjakan ini dulu? Ya wes, dikerjakan. Masuk ke ya udah. Eh? Ya nggak pahamnya siapa? Silakan bertanya. Yo bertanya, silakan. Oh ya udah dikerjakan sama enggak? Ya ke ruang diskusi nanti kalau bingung ya. Oke, betul. Terus dicari paragraf yang isinya negatif tuh. Ya betul. Terus dikasih pengantar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, disusun identifikasi masalah sebagai berikut. Oke? Oke, sok dikerjakan. Saya tutup zoomnya, kita ke diskusi. Ya, oke.